diri seorang Jokowi yang dengan hati yang tulus datang ke NTT untuk membangun dengan hati juga. Maka bagi kami mungkin mayoritas rakyat NTT bahkan Indonesia Timur menganggap Pak Jokowi merupakan satu malaikat yang dikirim oleh Tuhan kepada kami di NTT. Wih, merinding nih, malaikat ya, teman-teman Pak Jokowi. Malaikat penolong yang dikirim Tuhan kepada orang NTT dikarenakan sekian lama negara ini merdeka. Namun tidak pernah ada satu pemimpin pun yang mau hadir di tengah kesulitan masyarakat, khususnya di Kabupaten Malaka, dulunya Kabupaten Belu, bahkan sekitar daerah-daerah perbatasan yang ada di sana. Kekurangan air, jalan raya yang rusak, listrik tidak ada, terus ditambah lagi jaringan internet yang tidak ada sama sekali, pembangunan infrastruktur yang sangat minim, pergantian presiden setiap 5 tahun sekali, bahkan Pak Harto mimpin 32 tahun, Bung Karno, sampai Pak SBY untuk pembangunan di daerah kami sangat-sangat tertinggal. Maka dari itu mungkin saya hadir di sini mewakili masyarakat mayoritas NTT yang betul-betul mencintai Pak Jokowi, mengucapkan terima kasih karena telah hadir dan membangun sekian banyak infrastruktur serta membuat daerah kami begitu majunya maju pesat dari jalan raya, listrik maupun jaringan internet. Artinya perubahan itu nampak ya, tampak di permukaan dan masyarakat merasakan dampaknya sampai sekarang. Betul sekali. Aksesibilitas mulai dari jalan, transportasi yang dulu mungkin boleh diceritakan ya bagaimana kehidupan sebelumnya itu mengenai situasi di kampung ya, ini apalagi di daerah perbatasan ya pasti punya keunikan, terus ada hal-hal yang dialami begitu, mungkin ada ketakutan, terus keterbatasan info akses. Betul. Selain itu juga nggak ada listrik ya, tidak ada listrik sama sekali, tidak ada. Terus ini jalan juga mungkin masih tanah gitu ya, di daerah nanti perbatasan. saya ceritakan. Dan lalu ada transisi setelahnya itu. Ini terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus ya menurut saya, karena kami lahir di daerah yang sangat terpencil, terutama orang NTT mayoritas mungkin lahir di pedalaman bahkan di pinggiran kota. Yang kita tahu bersama ibu kotanya ada di provinsi yaitu Kupang. Terlebih dari situ mungkin tiap ibu kota kabupaten yang kebagian itu. Dari kecil lahir kami tidak pernah melihat yang namanya listrik, tidak tahu yang namanya listrik, tidak tahu juga yang namanya kendaraan yang mewah dan lain sebagainya. Bahkan jalan raya pun kami tidak pernah melihat aspal, dikarenakan sekian tahun Indonesia merdeka yang saya sampaikan tadi, 69 tahun merdeka, tidak ada sepotong aspal pun yang masuk ke desa kami, khususnya Kecamatan Kobalima Timur yang saat ini berdiri. Datangnya Pak Jokowi ini membangun, betul-betul membangun jalan raya begitu dibaguskan, bensin yang tadinya susah, terus kemudian mulai gampang didapat dimanapun. Kemudian yang tadinya kita ke kota, misalkan kita ke kota, zaman saya waktu kecil, kalau misalkan kita mau ke kota, ibu kota kabupaten maksud saya, itu kita nunggu mobil harus jam 2 pagi Bang. Jam 2 pagi? Jam 2 pagi kita tunggu mobil untuk berangkat ke kota. Dan ketika misalkan telat bangun, mobil itu sudah lewat, maka hari ini kita batal ke kota. Batal ke kota dikarenakan ya kendaraan yang ada satu-satunya itu. Cuman satu-satunya itu pun musim panas. Kalau musim hujan tidak ada kendaraan sama sekali. Kenapa? Karena jalan raya yang rusak, bebatuan beserta lumpur. Langgar kali gitu maksudnya? Lewat kali, bahkan naik turun gunung, melewati kali, jalan raya yang rusak sehingga nggak ada aspal jalannya. Tidak ada aspal sama sekali. Akses yang tertutup, terisolasi pada saat musim hujan, maka semua masyarakat yang di desa kami bahkan kecamatan kami tidak bisa berjalan-jalan ke kota. Paling pengganti kendaraannya kuda. Tapi setelah ketika Pak Jokowi memimpin ya, belum di awal-awal ya, di tahun-tahun setelahnya itu kan masuk, apa saja yang Pak Jokowi lakukan di sana itu untuk pembangunan itu yang berdampak itu tuh apa saja yang paling pertama? Pertama mungkin dari jalan raya dulu yang diperbaiki sama Pak Jokowi. Jalan raya yang paling pertama dan utama jalan raya. Kurang lebih atau antar desa dan kota, hampir kecamatan? Dari kota kan kita jalan raya lintas perbatasan ya, salah satu kecamatan yang lintas perbatasan itu jalan raya dari ibu kota kabupaten ke lintas perbatasan dibangun, seluruh desa bahkan sampai ke pegunungan yang tidak tersentuh sama sekali dibangun oleh Pak Jokowi. Dibangun jalan juga. Dibangun dan listrik pun sampai ke daerah yang paling ujung. Tahun berapa listrik masuk itu? Sekitar tahun 2019 2018. 2019 atau 2018? 2018 startnya mungkin 2017 ya. 2017 ke sini mulai dibangun baik jalan raya, listrik maupun lainnya, sehingga pada era pemerintahan, di ujung era pemerintahan Pak Jokowi, jalan-jalan yang mungkin kampung-kampung yang terisolasi sudah mulai dibuka dan masyarakat mulai merasakan gampangnya
mendapatkan kendaraan untuk ke kota, untuk misalkan memenuhi kebutuhan sehari-hari dia harus ke kota mengambil apa, sangat dipermudah dengan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Begitu. Berarti dengan adanya akses jalan ini menjadi rutinitasnya ya untuk aktivitas hariannya ya, Iya, betul. bisa lebih lancar lagi tanpa harus menunggu jam 2 pagi. Betul. Ya. Ini teman-teman ya, betapa susahnya hidup di daerah pelosok ya, bahwa apalagi di daerah perbatasan yang harus berhadapan dengan dua kedaulatan yang berbeda gitu. Sisi lain juga ini baru di NTT, baru di Pulau Timor, Ya. belum lagi di pelosok Flores, belum lagi di pelosok Papua, pelosok Ambon, Sabu, ataupun di daerah-daerah terpencil lain yang dikategorikan 3T. Ini, tapi hal ini yang kita rasakan, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi.